Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya Fitrianita beserta teman saya yaitu Ayu Rahmawati dan juga Riki Aprilio. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan asuhan keperawatan anak gangguan muskuloskeletal yaitu osteosarkoma. Next. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi osteosarkoma. Osteosarkoma adalah tumor ganas yang berasal dari komponen mesenkimal sarkoma atau bisa juga didefinisikan sebagai tumor tulang ganas. Tumor ini bersifat primer, merupakan keganasan intramedular high-grade, di mana sel-sel tumor ganas memiliki kemampuan untuk menghasilkan osteoid atau tulang yang belum matang. Pada osteosarkoma, produksi matriks osteoid dapat sangat banyak dan luas di seluruh tumor. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Next. Klasifikasi penyakit osteosarkoma itu terdapat 8. Yang pertama, osteosarkoma klasik atau konvensional. Merupakan tipe yang paling sering dijumpai. Tipe ini sering terdapat di daerah lutut pada anak-anak dan dewasa muda, terbanyak pada distal dari femur. Yang kedua, osteosarkoma telangiectatic. Sebagian besar muncul pada anak dan dewasa muda. Sekitar 25% pasien osteosarkoma telangiectatic memiliki fraktur patologis. Next. Yang ketiga, small cell osteosarkoma. Tipe ini mirip dengan osteosarkoma tipe klasik karena memiliki distribusi usia yang sama dan lebih sering terjadi pada distal femur. Yang keempat, low grade osteosarkoma ditemukan pada 1-2% dari seluruh osteosarkoma dan biasanya menyerang orang yang berusia dekade ketiga dan keempat. Next. Yang kelima, osteosarkoma sekunder. Biasanya terjadi pada umur lebih tua yang berasal dari penyakit pajat osteoblastoma. Lokasi yang tersering adalah di humerus, kemudian daerah pelvis dan femur. Yang keenam, osteosarkoma parostel tumbuh dari permukaan luas tulang metafisis. Biasanya tipe osteosarkoma ini tumbuhnya lambat. Next, yang ketujuh. Yang ketujuh, periostal osteosarkoma merupakan osteosarkoma derajat sedang yang terjadi pada femur dan bahkan bisa pada tulang pipis seperti mandibula. Yang kedelapan, high-grade osteosarkoma. Permukaan tumor tumbuh dari femur atau tibia. Sering ditemukan disrupsi pada korteks di bawahnya. Next. Selanjutnya, faktor resiko yang dapat menyebabkan osteosarkoma antara lain yaitu yang pertama, senyawa kimia. Senyawa antrasiklin dan senyawa pengakil, berilium dan metilkolantren merupakan senyawa yang dapat menyebabkan perubahan genetik. Yang kedua, virus. Yang ketiga, radiasi. Paparan radiasi yang dapat menimbulkan terjadinya mutasi gen sehingga membentuk suatu keganasan. Yang keempat, penyakit lain seperti pajudices, exostosis herediter multiple. Yang kelima, genetik, seperti sindrom Li-Fraumeni, retinoblastoma, serta sindrom Werner. Next. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kejadian osteosarkoma pada semua populasi adalah sekitar 4-5 per 1 juta penduduk. Perkiraan insiden osteosarkoma meningkat 8-11 per 1 juta penduduk per tahun pada usia 15-19 tahun. Next. Patofisiologi dari osteosarkoma yaitu adanya pembelahan sel-sel tumor disebabkan karena tubuh kehilangan supresor gen tumor, sehingga sel-sel tulang dapat membelah tanpa terkendali. Adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor. Timbul reaksi dari tulang normal dengan respon osteolitik, yaitu proses destruksi atau penghancuran tulang, dan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Terjadi destruksi tulang lokal. Pada proses osteoblastik, karena adanya sel tumor, maka terjadi penimbunan periostum tulang
yang baru dekat tempat lesi terjadi sehingga terjadi pertumbuhan tulang yang abortif. Next. Tanda dan gejala dari osteosarkoma antara lain yaitu nyeri lokal yang semakin progresif, massa yaitu pada ekstremitas yang membesar dengan cepat, nyeri pada penekanan dan venektasi, edema, fraktur patologis, keterbatasan gerak, penurunan berat badan, serta anemia. Next. Pemeriksaan diagnostik pada osteosarkoma antara lain yaitu yang pertama pemeriksaan laboratorium seperti LDH, ALP dari lengkap, tes fungsi hati, elektrolit, tes fungsi ginjal. Yang kedua X-ray dapat menunjukkan tipe osteosarkoma secara spesifik seperti gambaran Sunray, fraktur pada tulang, dan Kochman's triangle. Yang ketiga CT scan untuk memperlihatkan detail lesi pada tulang kompleks dan mendeteksi matrik osifikasi minimal. Next. Yang keempat, MRI digunakan untuk evaluasi ekstensi lokal tumor dan dapat membantu menentukan manajemen bedah yang paling sesuai. Yang kelima, nuclear medicine. Yang keenam, biopsi. Next. Penata laksanaan medis farmakologi yang pertama, limb salvage surgery atau LSS. LSS merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk menghilangkan tumor pada ekstremitas dengan tujuan untuk menyelamatkan ekstremitas. Yang kedua, amputasi. Amputasi pada osteosarkoma dilakukan bila persyaratan LSS tidak terpenuhi. Yang ketiga, kemoterapi. Kemoterapi dapat mempermudah melakukan prosedur operasi penyelamatan ekstremitas dan meningkatkan survival rate dari penderita. Next. Yang keempat, radioterapi. Radioterapi pada osteosarkoma dapat dibedakan untuk lokasi tumor primer dan lesi metastatis. Yang kelima, tata laksana nyeri. Next. Penata laksanaan medis dan farmakologi yang pertama, manajemen nyeri. Teknik manajemen nyeri secara psikologis seperti teknik relaksasi napas dalam. Yang kedua, mengajarkan mekanisme coping yang efektif. Yang ketiga, memberikan nutrisi yang adekuat. Yang keempat, pendidikan kesehatan. Next. Selanjutnya, asuhan keperawatan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada klien anak dengan osteosarkoma. Kasusnya pada bulan September 2008, seorang anak Tionghoa berusia 8 tahun datang kepada kami di RS dengan keluhan nyeri dan bengkak pada paha kiri selama 1 bulan. MRI diafiliasi kedua rumah sakit Fakultas Kedokteran Universitas Zhejiang menunjukkan pada tumor tulang ganas di segmen tengah dan di bawah kiri tulang paha. Riwayat penyakit lain disangkal oleh pasien, sebuah sayatan biopsi dilakukan dan pemeriksaan histopatologi mengkonfirmasi osteosarkoma. Sebelum direseksi operatif yang direncanakan, pasien menerima kemoterapi dengan metotrexat, adriamycin, dan ciprofloxacin. Perawatan adjuvan setelah operasi termasuk siklus kemoterapi dengan resimen MAP. Pada bulan Maret 2012, CT scan mengungkapkan massa di lobus tengah paruh kanan berukuran 1,9 x 1,1 cm. 2 bulan kemudian, pasien datang dengan batuk, dyspnea, kelemahan, dan demam. Dengan CT dada berulang menunjukkan massa di lobus tengah paruh kanan membesar 10,1 x 6,7 cm. Kemungkinan osteosarkoma dengan metastasis intrapulmoner dipertimbangkan. Mengingat usia muda pasien dan situasinya buruk dengan adanya massa paruh kanan, pengobatan bedah agresif dan radiasi yang tepat tidak layak. Setelah mendapat persetujuan dari orang tua, pasien menerima untuk menjalani kemoterapi dengan etoposide 0,1 gram diberikan intravena pada hari 1 hingga hari 3, ifosfamid 1 gram diberikan secara intravena pada hari 1 hingga 4, dan endostar 15 mg diberikan secara intravena pada hari 1 sampai 14. Setiap 3-4 minggu untuk studi siklus yang direncanakan. Selama kemoterapi, pasien dievaluasi sebagai remisi parsial dengan pengurangan effusi yang signifikan di pleura dan tumor metastatik paruh kanan menyusut secara dramatis. Kemudian terkait pengkajian, identitas klien yaitu anak T, usia 8 tahun, agama non-muslim, pendidikan sekolah dasar, alamat Zhejiang, diagnosa medis, osteosarkoma metastasis intrapulmoner. Riwayat kesehatan, keluhan utama anak mengeluhkan batuk, dyspnea, kelemahan, dan demam. Kemudian untuk riwayat keluhan utama pada September 2008,
Anak datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada paha kiri pada tahun 2008. Dokter mendiagnosa osteosarkoma setelah dilakukan biopsi dan pemeriksaan histopatologi. Kemudian pasien diberikan kemoterapi berupa metotrexate, adriamycin, dan ciplastin. Kemudian pada Maret 2012, klien datang kembali dengan keluhan batuk, dispnea, kelemahan, dan demam. Gawai tumbang, yaitu untuk pertemuan fisik tidak ketahui, terkait perkembangan yang normal pada setiap tanya seperti berikut. Kemudian terkait riwayat psikososial, anak tinggal bersama orang tua atau keluarga. Kemudian terkait hubungan antara anggota keluarga, harmonis dan baik, kedua orang tua saling menguatkan dan memberikan kekuatan kepada klien terhadap sekian yang lainnya, pengasuh anak yaitu ibu. Kemudian riwayat spiritual, orang yang mendukung dan memberikan kekuatan kepada klien agar cepat sembuh, yakni kedua orang tua, terutama ibu yang selalu merawat dan memberikan pengasuhan yang terbaik. Untuk reaksi hospitalisasi, anak mengeluarkan nyeri dan bengkak pada paha kiri pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012, anak mengeluarkan dispnea, batuk, demam, dan kelemahan. Kemudian, apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak? Pasien didiagnosis osteosarkoma metastasis intrapulmonal. Kemudian perasaan orang tua saat ini sangat sedih, gelisah, dan panik tidak nanya seperti itu. Kemudian orang tua selalu berkunjung ke RS. Ini kedua kalinya orang tua bersama anak berkunjung ke RS dengan keluhan demikian. Yang akan tinggal dengan anaknya yaitu ibunya. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari tidak ada masalah. Terkait istirahat tidur, personal hygiene, olahraga, aktivitas atau mobilitas musik tidak diketahui pada kasus atau mungkin tidak terjadi masalah pada hal tersebut. Kemudian terkait pemeriksaan fisik yaitu tampak lemah, badan umumnya tampak lemah, batuk, sesak, dan demam. PCS-nya kompos mentis E4, E5, M6. Kemudian terkait pemeriksaan fisik yaitu pulmonal pertama, inspeksi ekspansi paru tidak maksimal, klien mengalami sesak, gerakan dada tidak simetris, palpasi, tidak dapat benjolan atau massa pada badan pembengkakan pada interkosta, peka atau rekut pada seluruh lapang paru bagian kanan, tidak dilakukan pemeriksaan, terduga terdapat massa di dalam paru-paru dan adanya erosi pleura. Kemudian pemeriksaan penunjang pada bulan September 2008 dilakukan pemeriksaan MRI menunjukkan terdapat tumor tulang ganas di segmen tengah dan bawah kiri tulang paha. Selanjutnya dilakukan biopsi dan pemeriksaan histopatologi dengan hasil bahwa terkena osteosarkoma. Pada Maret 2012 dilakukan pemeriksaan kembali dengan menggunakan CT scan terdapat massa pada lobus tengah kanan berukuran 1,9 kali 1,1 cm. Kemudian 2 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan menggunakan CT scan dengan hasil menunjukkan massa di lobus paru tengah kanan membesar dengan ukuran 10,1 kali 6,7 cm. Selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan pewarnaan imunohistokimia dengan hasil menunjukkan scan FEGFRI, FEGFR1, FEGFR2, dan FEGFR3. Ekspresi mencapai 46,5%, 85,9%, dan 92,5%. Terapi untuk terkait terapi pada bulan September 2008 mendapat kemoterapi dengan metotrexate, adriamycin, dan cisplatin. Kemudian pada tahun 2012 mendapatkan kemoterapi berupa etoposat 0,1 gram pada IV pada hari pertama hingga ketiga, ifosfamid 1 gram IV pada hari pertama hingga 4, Inostar 15 mg IV pada hari pertama hingga ke-14 setiap 3-4 minggu untuk 7 siklus yang direncanakan. Selama kemoterapi, pasien dilakukan evaluasi sebagai remisi parsial dengan adanya pengurangan pada efusi yang signifikan pada pleura dan tumor metastatik paru-paru kanan wujud secara dramatis. Kemudian setelah dilakukan metastasektomi tahun 2013, pasien mendapatkan terapi lanjutan yakni 4 siklus endostar yang dikombinasikan dengan etoposida dan ifosfamid. Pasien diberikan endostar 15 mg dengan mempertahankan setiap 3 minggu selama 47 siklus. Terkait analisa data dan masalah yakni pertama, dapat sel kanker pada lobus paru kanan, gangguan fungsi sitokin, terjadi peningkatan permeabilitas, terjadi penurunan tekanan osmosis darah, akan terjadi perembesan cairan paru, pleura, kemudian akan mendesak paru-paru, akan mengakibatkan ekspansi paru tidak kuat dan akan meningkatnya RR, sehingga akan mengakibatkan pola nafas tidak efektif. Karena pasien anak memerlukan sesak untuk data objektifnya, kami tidak menemukan pada kasus yang terparah. Kemudian terkait untuk osteosarkoma, kalian menemukan nyeri, yaitu osteosarkoma, perubahan bentuk tulang, terbentuknya benjolan, luka terbuka, kerusakan sel, pelepasan mediator inflamasi, diantarkan pada serbut A dan C di medula spinalis. Kemudian akan disalurkan ke SSP, nyeri dipersepsikan sehingga akan mengakibatkan nyeri akut. Untuk diagnosis selanjutnya yaitu klien mengatakan dirinya demam. Itu data objektifnya kami tidak mendapatkan data
objektif pemeriksaan dari kasus. Kemudian terkait patofisiologinya yaitu osteosarkoma akan mengakibatkan perubahan bentuk pada tulang, terbentuknya benjolan, luka akan terbuka, kerusakan sel akan menyebabkan pelepasan mediator inflamasi, menuju SP akan merusak termoregulasi hipotalamus sehingga akan menjadikan peningkatan suhu dan akan mengakibatkan hipertermi. Kemudian selanjutnya yaitu data subjektif yang tidak ada, DO, klien tampak lemah dan tidak berdaya. Tumor menginvasi jaringan lunak, meningkatnya kadar histamin, peningkatan saraf simpatis, penurunan peristatik busuk, akan mengakibatkan distensi lambung, akan mengakibatkan anoreksia sehingga menyebabkan energi turun, yang akan menyebabkan keletihan. Kemudian itu pathways demikian, yaitu dimulai dengan adanya radiasi yang akan mengakibatkan tumor jaringan yang menginvasi jaringan lunak sehingga akan memberikan respon osteolitik dan osteoblastik, akan menyebabkan timbul lesi destruktif, akan mengakibatkan pertumbuhan tulang abortif atau kanker, akan menyebabkan terjadi osteosarkoma. Osteosarkoma bermetastasis kepada paru-paru, akan terbentuknya sel kanker pada lokus kanan yang akan mengakibatkan terjadi infiltrasi paru oleh sel kanker, kemudian akan terjadi gangguan fungsi sitokin, NFA, TGF, B, dan VEGF yang akan mengakibatkan terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang akan menyebabkan penurunan tekanan osmosis darah sehingga akan mengakibatkan perembesan cairan ke paru pleura yang akan mendesak paru-paru sehingga spasi paru tidak kuat dan akan menyebabkan meningkatnya RR seperti itu. Kemudian terkait perubahan bentuk perubahan bentuk tulang, terbentuknya benjolan, akan mengakibatkan luka terbuka karena adanya kerusakan sel sehingga akan menyebabkan pelepasan mediator inflamasi yang akan menyerangsang reseptor, kemudian diantarkan serabut A dan C pada media spinalis sistem secara pusat, kemudian akan dipersepsikan nyeri tersebut. Kemudian menuju SSP akan dan merusak termoregulasi hipotalamus dan akan mengakibatkan peningkatan suhu sehingga akan menyebabkan hipertensi. Maaf. Kemudian untuk diagnosa perawatan yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif, hambatan upaya nafas ditandai dengan dipsnia. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen gejala fisiologis plasma ditandai dengan mengeluh nyeri tampak gelisah. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu tubuh di atas normal. Nomor 4 yaitu pelatihan berhubungan dengan kondisi fisiologis ditandai dengan tidak mampu melakukan aktivitas rutin dan merasa kurang tenaga. Kemudian terkait intervensi keperawatan, yaitu untuk yang pertama pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif kami mengambil dua kriteria hasil, yakni dipsnia cukup menurun dari skala 2 menjadi skala 4, kemudian ekskursi dada cukup membaik ditingkatkan dari skala 2 menjadi skala 4. Untuk terkait intervensinya kami menggunakan intervensi pemantauan respirasi. Kemudian yang kedua yaitu terkait nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah fisiologis. Untuk intervensinya tersendiri yaitu kami kriteria hasilnya mengambil keluhan nyeri menurun, kemudian gelisahnya juga menurun. Kemudian terkait dengan intervensinya kami mengambil manajemen nyeri. Kemudian terkait hipertermi kami mengambil kriteria hasil satu yaitu suhu tubuh cukup baik. Yang kemudian terkait intervensinya yaitu manajemen hipertermi. Kemudian terkait dengan diagnosa keletihan kami mengambil kriteria hasil 2 yaitu kemampuan melakukan aktivitas rutin dan verbalisasi lelah. Kemampuan melakukan aktivitas rutin cukup meningkat, kemudian verbalisasi lelah cukup menurun. Kami mengambil intervensi manajemen nyeri. Kemudian terkait dengan implementasi yang dari intervensi yang direncanakan, kemudian akan dilakukan evaluasi. Jadi evaluasinya ini data subjektif ditemukan, pasien dapat bernapas normal kembali meskipun terkadang tidak terulang. Dari sini untuk kriteria hasilnya, disebutnya skor targetnya 4, skor saat ini 4, kemudian ekskursi dada skor targetnya 4, skor saat ini 3. Kemudian untuk terkait masalah-masalah juga minta. Kemudian untuk terkait yang kedua yaitu nyeri akut, kalian masih mengeluhkan nyeri tapi intensitasnya tidak seperti pertama kali. Objektifnya kalian tidak tampak gelisah, kalian sedikit ceria. Kemudian kriteria hasilnya yakni keluhan nyerinya 4, skor targetnya 4, skor saat ini 3, tampak gelisahnya skornya 4, skor target 4, skor saat ini 4. Masalah masih ada dan tidak efektif. Kemudian lanjutkan intervensi. Kemudian untuk yang diagnosa hipertermi, yakni untuk data objektifnya suhu yang turun dengan batas normal, yakni 37. Menurut kriteria hasilnya suhu tubuh di atas normal, skor targetnya 4, skor saat ini 4. Masa pengatasi dan hentikan pencernaan. Kemudian keletihan.
Pelatihan di sini kami untuk evaluasinya dari data subjektif. Kalian mengatakan bahwa badannya sudah merasa cukup energi untuk melakukan aktivitas sedikit seperti berjalan ke kamar mandi. Kemudian yang objektif, kalian mampu mobilisasi seperti berjalan ke kamar mandi dan berjalan menuju tempat tidur. Kalian tidak lemas, sehingga kriteria hasilnya kemampuan melakukan aktivitas rutin seperti targetnya 4, sekolah saat ini 3. Kemudian terkait kapabilitas lainnya seperti target 4, sekolah saat ini 4. Nah, cara tratasi sebagian dilanjutkan perencanaan. Kemudian terkait kesimpulannya yaitu osteosarkoma dapat didefinisikan sebagai tumor tulang ganas, di mana sel tumor ganas memiliki kemampuan untuk menghasilkan osteoid atau tulangnya bermata. Klasifikasi penyakit osteosarkoma terdapat bermacam. Faktor risiko yang dapat menyebabkan osteosarkoma yaitu senyawa kimia, virus, radiasi, penyakit lain, dan genetik. Insiden osteosarkoma pada semua populasi yang menurut sekitar 4 sampai 5 per 1 juta penduduk. Perkiraan insiden osteosarkoma meningkat menjadi 8 sampai 11 per 1 juta penduduk per tahun pada usia 15 sampai 19 tahun. Tanda dan gejala dari osteosarkoma yaitu nyeri lokal, massa, edema, fraktur patologis, keterbatasan gerak, penurunan berat badan, anemia. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yakni terkait pemeriksaan laboratorium, X-ray, CT scan, MRI, nuclear medicine, dan biopsi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait materi osteosarkoma. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kurangnya penjelasan dari kami menjelaskan. Baik, sekian dari saya. Baik, sekian dari kami akhiri untuk presentasi kali ini terkait dengan asuhan keperawatan untuk retinoblastoma dan osteosarkoma. Baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih.